Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dian Baby Alifiansa di pembelajaran fisika. Fisika itu asik dan menyenangkan. Oke, hari ini kita akan mempelajari mengenai dinamika partikel, di mana kita akan membahas satu soal saja, yaitu soal gaya kontak. Nah, biasanya di soal gaya kontak ini anak-anak biasanya mengalami beberapa kesulitan karena bingung gaya apa saja yang digunakan. Sekarang kita akan membahasnya. Oke, saya ada contoh soal seperti ini. Jadi ada dua buah balok A dan B didorong dengan gaya F. Kemudian diketahui dua baloknya itu bermassa 3 kg dan 5 kg yang berada di atas lantai kasar dengan koefisien gesek 0,1. Nah, kalau lantainya kasar berarti secara otomatis dia memiliki gesekan berlawanan dengan arah gerak benda, yaitu ke kiri, karena arah bendanya akan didorong ke kanan sehingga arah geseknya dia ke kiri. Nah, didorong dengan gaya sebesar 16 Newton. Besarnya gaya-gaya kontak antara balok-balok A dan B, balok-balok tersebut yang saling bersentuhan adalah berapa? Di sini ada 5 option. 3 Newton, 5 Newton, 8 Newton, 10 Newton, dan 13 Newton. Oke, mari kita mencoba membahasnya. Sebelumnya kita harus menggambar terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah menggambar dua buah balok. Kemudian seperti biasa kita jabarkan gaya apa saja yang terjadi. Ke atas ini adalah gaya normal punya A. Yang ini juga punya gaya normal ke atas milik B. Kemudian karena dia memiliki gesekan, ini milik A, yang satunya gesekan ke kiri juga, itu milik B. Kemudian ada gaya ke bawah, ini adalah gaya W milik B. Kemudian ini juga milik A. Nah, kalau udah tahu begini, apa yang harus kita cari? Oke, yang pertama kita harus tahu adalah, seperti biasa kita harus menuliskan diketahuinya. Diketahui yang pertama adalah massa. Ada MA besarnya 3 kg, MB 5 kg. Kemudian ada mu, karena dia belum bergerak, kita pakai mu S 0,1. Kemudian ada F yang ini. Itu sebesar, gaya dorongnya sebesar 16 Newton. Sudah, itu saja ya. Kemudian G selalu kita pakai ya. G itu sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Nah, setelah kita tahu massa dan diketahuinya apa aja, kita lanjut ke ditanya. Apa yang ditanyakan? Ditanyakan adalah gaya kontak. Gaya kontak itu apa? Gaya kontak itu F. F yang mana? F yang ini. Kita menggunakan warna lain. F yang mana? Jadi di sini A berkontak dengan B. A ini mendorong B ke sana. Kita ambil ini namanya FAB. Gaya dorong dari A ke B. Kemudian si B juga menghalangi si A saat akan bergerak didorong si F. Kemana? Ke sini. Nah, ini namanya FBA. Nah, gaya kontak ini, kontak antara A dan B ini, kalau misalkan benar, misalkan seperti biasa kita seperti menghitung tegangan tali, jadi kita hitung tinjau dari benda A dan benda B. Jika misalkan benar, jawabannya akan sama. Jadi untuk mengkoreksinya seperti itu. Oke, berarti yang di sini dicari adalah FAB sama dengan FBA. Jadi FAB atau FBA ini sama. Oke, kita lanjut ya. Pertama, sebelum itu kita harus mencari apa dulu? Kita harus mencari si percepatan. Dengan rumus apa? Sigma F sama dengan sigma M kali A. Kenapa sigma M? Karena M-nya ada dua, yaitu MA dan MB. Sigma F-nya kita ambil dari mana? Dari yang bekerja, yaitu pertama F yang bergerak ke kanan, ini. Kemudian dihalangi apa? Dihalangi sama FA, jadi min
Dihalangi siapa lagi? Dihalangi FB. Kemudian apa? Kemudian di sini untuk gaya kontak perlukah? Belum, karena belum digunakan. Nanti untuk mencari baru akan digunakan. Jadi sampai sini aja dulu. Jadi sigma M dikali A. Nah, FA dan FB sebaiknya kita cari terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya gampang. Nanti kalau misalkan menggunakannya jadi kita gampang. Jadi pertama kita cari FA. FA, FGA. Mu kali NA. Berapa? Mu-nya 0,1. NA sama dengan M kali G. Seperti biasa yang tidak usah saya jelaskan ya. MA berapa? 3, G-nya 10. Jadi kita bisa coret ini menjadi 3 Newton. Sekarang kita cari FB. Mu S dikali NB. Berapa? 0,1 kali 5 kali 10. 6 kali B. Jadi ini coret juga. Hasilnya adalah 5 Newton. Sampai sini FGA dan FGB paham ya? Kemudian kita lanjut mencari A. Saya hapus dulu. Oke, setelah FGA dan FGB selesai, kita lanjut mencari A dengan rumus tadi ya, yaitu sigma F sama dengan M kali A. Ini juga sigma. Jadi F min FGA min FGB sama dengan sigma M kali A. F-nya berapa? 16. FGA-nya berapa tadi? 3. FGB-nya 5. Sama dengan 3 plus 5 karena dia sigma M, MA dan MB dalam kurung A. Kenapa dalam kurung? Karena dia sigma, jadi harus ditambahkan terlebih dahulu. 16 kurangin 3, 13. Dikurangin 5, 8. Sama dengan 8 A. Jadi A sama dengan 1 meter per sekon kuadrat. Kemudian A sudah selesai. Sekarang lanjut kita mencari gaya kontak dari A ke B ataupun gaya kontak dari B ke A. Jadi kita tinjau satu-satu. Ketika dia sama, maka hasilnya benar. Ini benda A. Tadi benda A ini apa saja yang bekerja ke kanan dan kiri atau sumbu X? Ada F. Kemudian yang ke sini itu dorongan dari B yaitu FBA. Di sini ada FA atau gaya gesek di A. Ini NA dan ini WA. Nah, kita masukkan sigma F sama dengan MA kali A. Yang bekerja apa saja? Ada F ke kanan, terus FA ke kiri, yang ke kiri lagi ada FBA sama dengan MA dikalikan A. F-nya berapa? 16. FA-nya tadi berapa? FA-nya adalah 3 min F, maaf ini F besar, BA sama dengan 3 dikali A nya tadi 1. Jadi ini 13 min FBA sama dengan 3. Min FBA sama dengan 3 min 13. Jadi kita hilangkan sama-sama minnya. Jadi FBA sama dengan 10 Newton. Ini ditinjau dari benda A. Untuk mengetahui jawaban kalian benar atau salah, kita harus meninjau dari benda B. Kalau jawabannya sama 10, berarti jawabannya benar. Yuk, kita tinjau dari benda B. Oke, kita tinjau dari benda B. Kita gambar dulu.
gambarnya tidak lurus ya. Nah, ini benda B ada F? Tidak ada. Adanya apa? Adanya dorongan dari A. Jadi di sini FAB. Terus yang berlawanan arah di sini ada apa? Ada FB. Saya gesek di B. Kemudian ke bawah ada WB dan ke atas ada NB. Oke, kita masukkan. Berarti di sini adalah sigma F sama dengan MB kali A. Sigma F-nya apa? Ada F AB aja. Ada F besar? Tidak ada, karena F besar tadi F dorong itu ada di benda A. Dikurangin FB saja karena yang FB aja yang menghalangi, yang lain ada? Nggak ada. Kita ambil di sumbu X-nya aja. MB kali A. FAB-nya berapa? Kita cari. Kalau misalkan hasilnya benar 10, berarti benar. FB-nya 5. 5 kali 1. FAB sama dengan 5. Ini pindah ke kanan jadi plus. Hasilnya 10 Newton. Sudah benarkah? Benar. Yeay. Jadi jawaban kita benar, yaitu option D adalah 10 Newton. Sampai di sini paham ya anak-anak? Kalau begitu kita lanjutkan ke materi selanjutnya di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.